Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di sebuah negara yang saat itu ada seorang raja yang sangat bijaksana. Beliau bernama Harun ar-Rasyid, dan kisah ini terjadi di sebuah kota di Baghdad. Ada salah seorang yang sangat cerdik, sangat luar biasa bersahaja, yaitu bernama Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas ini pernah berkata bahwa beliau bilang, setelah aku tahu ternyata sholat itu tidak perlu dengan ruku dan sujud, dan itu sah. Kemudian yang kedua, beliau berkata juga bahwa ternyata Raja Harun ar-Rasyid itu orang yang senang dengan fitnah. Dengan ungkapan dua hal tersebut membuat geger seantero kota Baghdad, dan bahkan sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Dan beliau hebatnya lagi seorang raja yang tidak pernah percaya dengan berita yang tanpa adanya klarifikasi. Betulkah apa yang disampaikan Abu Nawas bahwa sholat itu tidak perlu dengan rukuk dan sujud? Dan betulkah yang dia katakan bahwa aku seorang raja senang dengan fitnah? Kemudian beliau menyuruh prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas untuk klarifikasi, betulkah apa yang disampaikan beliau saat itu? Kemudian enggak lama kemudian menghadaplah Abu Nawas yang dibawa oleh prajuritnya, dan beliau bertanya kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, ya baginda, betulkah yang disampaikan prajuritku bahwa sholat itu tidak perlu ruku dan sujud, dan itu sudah menyalahi aturan Quran dan Sunnah yang Allah perintahkan lewat nabinya? Dan betulkah apa yang kau sampaikan bahwa aku senang dengan fitnah? Kemudian Abu Nawas menjawab, betul baginda, yang saya katakan itu benar. Berarti kamu melanggar dengan Quran dan Sunnah? Tidak baginda. Kemudian beliau menjelaskan pendapatnya. Pertama baginda, bahwa sholat itu tidak perlu ruku dan sujud, saya bilang setelah aku tahu. Maksudnya ternyata sholat jenazah itu tidak perlu ruku dan sujud, dan itu sah. Dan bahkan dijelaskan oleh Nabi bahwa dalam sholat jenazah itu tidak perlu ruku dan sujud. Makanya dalam hal itu yang dimaksud dengan sholat sah tanpa ruku dan sujud adalah sholat jenazah. Oh begitu, iya. Kemudian yang kedua, bukankah kau mengatakan bahwa aku senang dengan fitnah? Betul baginda. Sekarang saya mau tanya baginda, apakah baginda senang dengan harta? Senanglah Abu Nawas. Kemudian apakah baginda senang dengan anak-anak? Ya senanglah juga Abu Nawas. Siapa yang tidak suka dengan anak-anak, wahai Abu Nawas? Kemudian Abu Nawas menjelaskan, begini baginda, saya itu lagi mengamalkan dalam surat Al-Anfal ayat 28. Allah berkata, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya anak-anakmu dan hartamu itu adalah fitnah. Jadi dalam surat ini dikatakan bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah.
Jadi itu yang saya amalkan. Ketika baginda senang dengan harta, senang dengan anak-anak, maka itu bagian daripada fitnah. Di mana salahnya saya? Jadi intinya bahwa semua yang kita miliki, baik itu kesenangan dunia yang berupa harta ataupun juga kesenangan yang berupa anak, itu bagian daripada fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan konteks itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, jadikanlah setiap berita apapun yang kita dengar, jangan langsung percaya, ditelan mentah-mentah sebelum adanya klarifikasi. Sebagaimana seorang raja yang bijaksana, Harun ar-Rasyid, bahwa yang disampaikan Abu Nawas ternyata benar, bahwa kebahagiaan hakiki itu hanya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu marilah kita ambil hikmah di balik cerita ini, di balik kisah ini, bahwa ternyata bahwa semuanya hakikatnya akan kembali kepada Allah, dan kebahagiaan yang abadi itu bila mana kita ridho dengan takdir Allah, begitupun Allah ridho dengan kita, sehingga kita yakin bahwa ketika Allah ridho dengan apa yang kita laksanakan saat ini, pastinya kebahagiaan akan kita dapatkan, baik itu bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita semua, dan kita berharap segala aktivitas kita akan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah kita, dan intinya bahwa semuanya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.